podcast Lingkar Sastra. Hari ini kita akan membahas sastrawan pencipta manusia hingga rumah kaca yang telah meninggalkan warisan sastra yang luar biasa. Mari kita bahas bersama. Oke, siapa sih Kak tokoh pencipta novel legendaris ini? Dan bagaimana sih novel ini mampu memikat pembacanya? Ya, jadi novel Bumi Manusia ini diciptakan oleh salah satu sastrawan besar di Indonesia yang dikenal lewat karya-karyanya yang kuat, kritis, dan sangat muatan sejarah yang sosial politik. Beliau sering disebut sebagai maestro sastra realisme sosial karena tulisannya ini selalu menggambarkan kondisi rakyat dengan jelas dan tanpa polemik. Dan hal yang paling out of the box dari novel ini sendiri adalah bahwa Pak Pram merangkai novel ini ketika beliau sedang dipenjara di Pulau Bali. Kok bisa sih seorang sastrawan ditahan? Mungkin karena banyak sekali pemikiran beliau yang dianggap mengkritik pemerintah, dan sehingga beliau itu memang mengalami masa penahanan selama 3 kali. Pertama, pada tahun 1947, beliau ditangkap marinir Belanda karena menyimpan dokumen gerakan kebangsaan dan menentang Belanda. Ia ditahan di penjara pemerintah Belanda di Pulau Edam dan di penjara Bukit Duri Jakarta sampai tahun 1949. Penahanan yang kedua, beliau dipenjara oleh lama karena dianggap mengkritik pemerintah. Ya, karena mungkin banyak sekali buku yang beliau tuliskan. Yang ketiga, di Pulau Buru, Orde Baru tanpa pengadilan karena dituduh terkait PKI, meskipun tuduhannya tidak pernah benar-benar dibuktikan. Disinilah beliau ini menulis deklarasi terkenalnya, salah satunya Bumi Manusia ini. Kan dia pencipta novel Indonesia. Nah, kan saat menerbitkan mesti ada kendala-kendala. Apa sih kendala saat waktu menerbitkan novel Bumi Manusia? Kan bukunya ini juga diterbitkan lumayan mengkritik pemerintah. Setelah beliau bebas dari Pulau Buru ini, beliau menjadi tahanan kota. Jadi beliau sulit untuk bergerak secara leluasa. Ketika ia menerbitkan deklarasi baru, ternyata dilarang zina jasa agung. Pak Pram ini memang pemikirannya tak main-main ya. Mungkin bisa dijelaskan apa yang mempengaruhi pemikirannya dari segi masa kecilnya dan pendidikannya. Dari segi masa kecilnya sendiri, Pak Pram ini lahir pada 6 Februari 1925 yang lahir di Blora, Jawa Tengah dari keluarga guru. Pak Pram ini masa kecilnya diwarnai dengan banyak sekali pengalaman tentang penjajahan dari Belanda dan Jepang yang banyak juga mempengaruhi tulisannya. Beliau sekolah dasar di Institut Budi Utomo, lalu melanjutkan pendidikan selama 1,5 tahun di Sekolah Teknik Radio Surabaya. Lalu beliau bekerja di Anta sebagai seorang juru jurnal berita. Lalu pernah juga beliau mendapat sebagai redaktur lembar kebudayaan Mentera di Surat Kabar semestinya beliau ini sudah banyak penghargaan dong. Coba sebutkan apa saja. Pram ini memang sudah banyak penghargaan yang dia peroleh, walaupun mungkin di negara sendiri beliau disebutkan, tapi beliau pernah mendapatkan penghargaan internasional seperti Ramon Magsaysay Award tahun 1995 dan AM Freedom Prize Award tahun 1988. Bahkan banyak karya-karya beliau yang diterjemahkan lebih dari 40 bahasa. Apa yang membuat karya-karya beliau ini begitu spektakuler di mata masyarakat Indonesia? Karena beliau tetap mempertahankan ciri khas gaya penulisannya dan tema yang beliau bawa, yang dikenal dengan gaya narasi yang detail, riset sejarah yang kuat, dan sudut pandang kritis terhadap kolonialisme, feodalisme, serta penindasan. Yang ketika wafatnya pada tanggal 30 April 2006 di Jakarta, meninggalkan warisan sastra yang sangat berharga dan begitu dikenal, sehingga menjadi rujukan penting dalam studi sejarah Indonesia dan sejarah sosial dunia. Wow, saya
Pramudia dan karya-karyanya. Jadi pesan saya buat pendengar rumah, jangan berhenti membaca, berpikir, dan berani layaknya Pak Pram mengajarkan kita bagaimana kata-kata dan tulisan dapat memukul dunia. Nah, mungkin podcast kami sudah selesai. Kalau kita bahas hingga sampai akhir-akhirnya mungkin sampai besok kita tidak selesai. Nah, langsung saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.